Udara dingin pegunungan Dieng yang mencapai 17 derajat Celcius tak menghalangi langkah para petani menuju ladang kentang yang berjarak 3 km dari rumah mereka. Hampir setiap hari, mereka mendaki dan menuruni bukit untuk mencapai lahan kentang dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Kerja keras tanpa mengenal lelah tergambar di raut wajah para petani. Tak peduli rasa letih, dengan cekatan mereka memilah kentang mana yang harus dijual dan mana yang tidak layak jual. Kita mulai tanam kentang, saya mulai dari 95. Itu karena kita melihat tradisi di lingkungan, kita masih tanam kentang yang semusim yang bisa mencari keuntungan. Ya, keuntungan petani kentang yang sudah kita rasakan, baik itu untuk kesejahteraan keluarga, sekolah anak-anak. Yang terpenting lagi adalah kita sebagai orang-orang muslim, orang religius, kita bisa menjalankan rukun Islam, bisa kita untuk ibadah haji, umroh, dan itu yang menjadi cita-cita tertinggi bagi orang muslim. Pengaruhnya itu banyak sekali. Yang pertama itu menjadi sumber kehidupan bagi kita, bagi petani kentang khususnya, bagi petani yang lain pada umumnya. Terus yang kedua, karena kentang itu tumbuhnya itu kan nggak mesti tumbuh di sembarang tempat. Kalau di Wonosobo itu dari Kejajar sampai atas. Nah itu pengaruhnya banyak sekali. Karena kita juga lahir di tengah-tengah tanaman kentang juga. Kentang memiliki nama ilmiah Solanum tuberosum. Masih satu keluarga dekat dengan tomat, terong, dan cabai. Masa panen kentang berkisar antara 90 hingga 100 hari. Sebagai salah satu komoditas utama di Kabupaten Wonosobo, hidup sebagian besar penduduknya bergantung pada umbi-umbian yang satu ini. Petani kentang di Wonosobo banyak ditemui di Kecamatan Kejajar. Dari 41.000 penduduk Kejajar, lebih dari 19.000 atau sekitar 45% warganya berprofesi sebagai petani. Maka tak heran, sepanjang kota Wonosobo menuju daerah wisata Dieng sejauh 20 km, terhampar pemandangan ladang kentang. Bahkan tak sedikit lahan kentang dengan kemiringan ekstrim. Keterbatasan lahan membuat para petani memanfaatkan lereng bukit untuk lahan kentang. Petani hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperdulikan keseimbangan alam. Yaitu saya sendiri atau kita sebagai petani kentang itu sendiri pun itu sangat menyesali sebagai petani yang bawa kemiringan melebihi daripada 30, apalagi punya sampai 80, itu sering kejadian seperti itu. Itu kita juga sangat menyesali kenapa harus ditanami kentang. Sungguhnya ada tanaman-tanaman sebagai tumpang sari seperti karika, terong Belanda, apalagi ada pengembangan sekarang nanti ada water maupun yang lain, itu yang bisa menguntungkan bagi petani. Lahan kentang yang harus selalu basah menyedot sebagian besar mata air di Pegunungan Dieng. Kabupaten Wonosobo kehilangan 3 miliar meter kubik air karena 138 dari 582 mata air mati. Tidak hanya itu, lahan yang ditanami kentang terus-menerus berdampak buruk pada kualitas tanah. Akhirnya, pemerintah Kabupaten Wonosobo terpaksa mengeluarkan kebijakan pembatasan lahan bagi petani kentang.
Di Kecamatan Kejajar, luas lahan kentang pada tahun 2014 hampir mencapai 3.000 hektar. Hal ini membuktikan petani terus merambah kawasan pegunungan Dieng. Petani pun berladang dengan cara seadanya, tidak memperhatikan lingkungan. Akibatnya, tanah di lereng Dieng rawan erosi dan membahayakan warga. Alasan untuk menyelamatkan lingkungan, sejak 3 tahun lalu, Bupati Wonosobo mengeluarkan kebijakan kontroversial. Pembatasan lahan kentang di wilayah Wonosobo guna menahan laju kerusakan tanah. Seiring waktu dengan banyaknya petani yang tidak mengikuti kaidah-kaidah sustainability, ekologi yang baik, mereka menggantungkan pada aspek ekonomi semata, kurang memperhatikan aspek ekologi dan sustain ekologinya yang lebih tepat. Kaidah kedua yang mereka langgar adalah pola tanam yang memudahkan lahan itu mengalami iritasi yang cepat. Erosinya terjadi hebat tuh di sana. Sehingga kalau tidak segera diambil penanganan, Dieng ancamannya adalah terjadi penggurunan pada sekian tahun yang akan datang. Kebijakan ini tidak serta-merta diterima begitu saja oleh para petani. Bermacam reaksi dari kalangan petani bermunculan. Sebagian besar dari mereka menolak lahan kentang dibatasi. Untuk saya sebagai seorang petani, ya, untuk itu perbatasan dari pemerintah saya memang kurang. Itu pertama kan lahan kita itu cuma sedikit. Lahan kita itu cuma sedikit tapi pengen berkarya seperti yang lain gitu loh. Mau nanam kentang. Tapi kenapa kok dibatasi? Nah menurut saya itu kurang adil lah ya. Itu satu, kurang adil. Yang kedua itu mungkin itu tadi kurang bijak karena telah membatasi lahan. Petani dihadapkan pada situasi dilematis. Mereka ingin tetap mempertahankan lahan kentang dengan segala keuntungannya. Namun di sisi lain, kebijakan baru dirasa sangat meresahkan mereka. Sepuluh tahun terakhir, kentang Wonosobo mengalami pasang surut harga. Di pasaran lokal, kentang biasanya dijual dengan harga 3.000 hingga 5.000 per kilogram. Pada musim tertentu, harga kentang bisa menembus Rp10.000 per kilogram. Harga yang tidak sebanding dengan usaha petani dalam merawat dan membesarkan tanaman kentang kualitas prima. Petani biasa hanya mampu memasarkan kentang di wilayah Wonosobo. Berbeda dengan petani yang sudah bersertifikat, mereka bisa menjual keluar daerah, bahkan diekspor ke mancanegara seperti Singapura. Berbagai solusi sudah ditawarkan kepada petani. Misalnya, petani boleh menanam tanaman lain selain kentang, seperti karika atau purwaceng. Yang paling penting juga lingkungan untuk tetap dijaga, jadi jangan sampai rusak. Jadi boleh silahkan memajukan luasannya, produksinya ditingkatkan. Namun juga kami sangat berharap menghimbau kepada teman-teman petani kentang agar lingkungan di sekitar tetap aman. Artinya tidak terjadi erosi. Nah, untuk dipikirkan karena tidak hanya
bertanam untuk saat ini, tapi juga untuk waktu-waktu mendatang. Tanah di kawasan Dieng memang bisa dikatakan sebagai kawasan yang subur. Terbentuk dari endapan vulkanik Gunung Api Dieng yang terjadi sejak 10.000 tahun yang lalu. Material vulkanik inilah yang mampu mengikat unsur hara dalam tanah sehingga cocok untuk pertanian. Tanah tersebut kaya akan unsur-unsur hara, ya. Unsur-unsur makro seperti kandungan N, nitrogen, fosfat, ya, dan K itu sangat tinggi di sana. Dan tentunya tanah ini sangat kuat menyerap air. Jadi ketika tanah ini terkena oleh hujan, ya, di dalam tanah tersebut tersedia kandungan air yang cukup baik. Namun, seiring berjalannya waktu, petani hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, sehingga mengabaikan pentingnya konservasi lahan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau mereka menanam kentang, itu sekali masa kali tanam kentang itu bisa 6-7 kali tanah itu diolah, sehingga struktur tanahnya ini menjadi labil. Nah, yang lebih mempercepat terjadinya erosi di sana adalah faktor manusianya. Ya, ada dua hal, ada water erosion dan tillage erosion. Water erosion ini lebih disebabkan oleh faktor alami dari hujan, tanah, dan kemudian lereng. Sedangkan tillage erosion ini karena pengaruh dari aktivitas manusia. Jadi erosi di sana tidak hanya terjadi pada musim penghujan, namun bisa juga terjadi pada waktu musim kemarau. Pada akhirnya, para petani berharap masih ada solusi yang berpihak pada petani kentang di Wonosobo. Ya, sebetulnya sih pengen, Mbak, untuk berpindah profesi ya. Sekarang kan dari tahun ke tahun masalah produksi kentang itu semakin turun. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan lahan gitu, Mbak. Nek larine dereng ageng kan maksudnya dereng enten sing bantu. Enten wong kula piyambak pados buruan, makanian nggih anak kalih. Enten mung niku kula piyambak. Kula niku ditilar sing jaler niku mawon 9 bulan sepriki. Enten mung kula pados lan piyambak. Mboten enten sing bantu sinten kula mboten buruh tengen Pak Makmum nggih kula mboten nedhi. Was mana mboten diingeni saking permentah nggih mboten saged tumpas.